Shalom, perkenalkan nama saya Vera Winda Pardede dengan NIM 19010404015. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 Grup A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Grace Sihombing MKom. Adapun yang akan saya paparkan atau jelaskan dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat konsep dasar sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Jadi, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, di mana data seluruh mahasiswa maupun siswa dapat tersimpan dalam cakupan yang banyak. Yang kemudian informasi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua yaitu data dan informasi. Data artinya suatu fakta mengenai objek dari hasil sebuah pengamatan. Biasanya data tersebut dapat berupa angka, gambar, maupun sifat. Contohnya biodata mahasiswa IAKN Tarutung ataupun data nilai seluruh mahasiswa-mahasiswi IAKN Tarutung. Selanjutnya informasi. Informasi artinya data yang telah diakses kemudian diolah atau digunakan untuk memberi dukungan keterangan dalam mengambil keputusan. Contohnya informasi kependudukan seperti atau terdapat di sana berapa jumlah penduduk, berapa jumlah penduduk miskin, dan lain sebagainya. Contoh kedua yaitu informasi akademik. Terdapat di sana IP atau IPK seluruh mahasiswa IAKN Tarutung, ijazah maupun biodata mahasiswa. Yang ketiga yaitu sistem. Sistem artinya sekumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tahapan-tahapan instruksi dalam sistem yang diterangkan melalui 5W+1H. Yang pertama yaitu apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya. Nah, saya buat contoh yaitu dalam sistem e-learning, via e-learning. Nah, di sana yang dikerjakan yaitu membuat absen, membuat soal-soal atau evaluasi supaya dikerjakan oleh mahasiswa. Siapa yang mengerjakan? Yang berperan di sana yaitu dosen dan mahasiswa, di mana dosen membuat absen dan mahasiswa mengisi absen dan juga login ke e-learning dengan memasukkan NIM dan juga password. Selanjutnya, kapan dikerjakan? Itu sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh setiap dosen pada setiap mata kuliah. Yang terakhir yaitu bagaimana cara mengerjakannya. Itu juga kita kerjakan sesuai dengan instruksi dari dosen setiap mata kuliah tertentu. Selanjutnya, sistem itu terbagi atas dua bagian, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Kelima yaitu elemen-elemen sistem berbasis komputer yang digunakan. Ada 5. Yang pertama, perangkat keras atau hardware.
terdapat di sana input, proses, dan output. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau disebut juga software. Di sana terdapat sistem aplikasi, bahasa pemrograman, dan sistem operasi. Yang ketiga yaitu brainware atau sumber daya manusia. Di sana yang berperan yaitu manusia, di mana manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem informasi. Bisa juga disebut sebagai operator. Yang keempat yaitu dokumentasi, dan yang kelima yaitu prosedur. Yang keenam yaitu siklus pengolahan data. Terdapat di sana input yang berfungsi mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian model berfungsi mengolah data-data yang telah disimpan. Kemudian output berfungsi mengeluarkan atau mengakses data-data yang telah disimpan menjadi sebuah informasi. Yang ketujuh yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi terdiri atas 3 bagian, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat yang artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya atau bisa disebut terpercaya. Yang kedua yaitu tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Yang ketiga yaitu relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, atau bisa disebut dengan saling berhubungan atau saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang kedelapan yaitu nilai informasi, artinya bersifat material, dapat mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, lalu mendukung operasi kegiatan di dalam suatu organisasi. Yang kesembilan yaitu komponen sistem informasi. Yang saya ketahui ada 4, yaitu komponen input, komponen model, komponen output, dan komponen teknologi. Yang ke-10 yaitu contoh sistem informasi. Yang pertama saya buat contohnya sistem transaksi pembayaran, misalnya di Indomaret atau di Alfamart. Yang kedua atau contoh yang kedua yaitu sistem pembuatan SIM di kepolisian. Nah, di sana bagian kepolisian membuat SIM yang kita butuhkan menggunakan jasa komputer yang bertujuan lebih efektif dan efisien dalam pembuatan SIM tersebut. Yang contoh yang ketiga yaitu sistem akademik di perguruan tinggi. Nah, bagian akademik membuat biodata atau data-data mahasiswa-mahasiswi menggunakan jasa komputer karena lebih akurat. Contoh yang selanjutnya yaitu sistem transaksi kredit, misalnya mengkredit mobil, alat perabot, maupun alat elektronik dan lain sebagainya. Yang ke-11 yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, maupun pengendalian dalam suatu organisasi tersebut. Yang ke-12 yaitu pengembangan sistem. Pengembangan sistem artinya adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama, seperti ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Yang ke-13 yaitu prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen.
Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas harus dilaksanakan. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus berurutan. Yang keenam yaitu jangan takut dalam membatalkan sebuah proyek. Yang terakhir atau yang ke-14 yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Adapun tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain masalah. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, desain sistem. Yang keempat, implementasi sistem. Baiklah, sekian pemaparan video yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada perkataan atau penyampaian saya yang kurang pas, saya minta maaf. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih. Shalom.